Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha Hutasoid. Apa kabar kalian semua yang menonton? Semoga semuanya sehat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang baru bergabung di channel ini. Aku mau kenalin diri singkat dulu. Nama aku adalah Marisha Hutasoid. Aku adalah seorang ibu. Puji Tuhan, sekarang sudah menjadi seorang ibu dengan 3 orang anak. Saat ini kita sedang tinggal di Denmark. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman ke kalian semua bagaimana aku menjalani kehamilan selama tinggal di Denmark. Jujur ini pengalaman baru banget buat aku dan awalnya sangat amat nervous, sangat amat gugup karena nggak punya pengalaman sama sekali bagaimana nanti menjalani kehamilan di sini. Dan menurut info-info yang didengar dari teman, katanya waduh Denmark itu caranya Viking banget. Jadi ibu hamil itu tidak terlalu spesial karena itu adalah natural gitu. Jadi ibu hamil itu adalah natural, nggak perlu ada treatment yang sangat khusus kecuali dia punya kehamilan yang beresiko. Jadi di sini ketika kita hamil, kalau di Indonesia kan kita kalau hamil langsung coba USG transvaginal lah. Kalau untuk usia kehamilan yang masih dini, kalau di sini itu tidak akan terjadi. Jadi mereka kalau hamil ya oke, selamat, berarti kamu boleh minum vitamin ini, dan itu pun tidak akan diresepkan. Kita harus cari sendiri ke apotek. Mereka nggak akan kasih tahu kita harus beli vitamin apa, tapi kamu pergi saja ke apotek untuk beli vitamin ibu hamil. Terserah mau merek apa, itu semuanya pilihannya ada jatuh ke kita. Kalau di Indonesia kita bisa ketemu dokter kapan aja. Ketika kita pengen ngelihat babynya, ya normalnya setiap bulan kita akan ketemu dengan dokter ya. Tapi berbeda sekali dengan di Denmark, karena di Denmark kita akan bertemu dengan bagian-bagian yang berbeda. Yang pertama adalah kita bertemu dengan GP-nya kita atau General Practitioner atau dokter umum atau dikenal juga dengan dokter keluarga. Kalau kehamilan yang sehat, tidak beresiko, biasanya kita ketemu dengan dokter umum sebanyak 3 kali saja. Jadi di pertemuan pertama, dokter umum persiapkan jurnal kehamilan kita, dan si jurnal ini harus kita bawa kemanapun kita ada janji temu yang berhubungan dengan kehamilan. Tidak ada scan untuk pertemuan pertama. Cuman dipersiapkan bagaimana akan ditanya riwayat kehamilannya dan sudah berapa kali hamil, sudah berapa kali melahirkan, pertanyaan-pertanyaan standar untuk membuat rangkuman ya jurnal lah ya. Terus setelah kita sudah punya appointment dengan dokter umum, di 12 minggu kehamilan kita akan melakukan USG yang pertama. Ya, jadi kita baru bisa USG, baru bisa melihat kantong bayinya, baru bisa melihat mungkin baru bisa mendengar detak jantung bayinya setelah 3 bulan ya. Dan itu waktu yang cukup lama ya, menunggu deg-degan. Karena kalau di Indonesia kan biasanya 10 minggu, 9 minggu biasanya detak jantungnya kan udah mulai kedengaran. Tapi kalau di sini kita harus bersabar menanti sampai di 12 minggu, yaitu di USG pertama. Dan ini biasanya untuk melihat apakah ada kelainan tulang belakang, dan biasanya di USG 12 minggu ini kita juga akan melakukan tes darah untuk melihat apakah bayi sehat atau tidak. Dan di 12 minggu ini biasanya akan ditanya kalau seandainya bayinya tidak sehat, apakah kehamilannya masih mau dilanjutkan atau tidak. Lalu kita akan bertemu dengan bidan, dengan midwife. Jujur ini adalah pengalaman baru banget buat aku karena di Indonesia aku sama sekali belum pernah pergi ke bidan. Tapi aku sangat wow, ternyata bidan-bidannya ini luar biasa ya. Dan aku yakin banget di Indonesia juga harusnya bidannya seperti ini. Karena menurut aku pribadi ternyata yang jauh lebih berpengalaman adalah bidannya dibanding dengan dokter umum atau dokter keluarga. Karena kalau misalnya dokter keluarga ya, pertama kali dia mau cek detak jantung bayinya, dia masih nyari tuh, aku harus cari posisi kepalanya kira-kira di mana, dan itu cukup waktu yang lama untuk dia bisa menemukan detak jantung si baby. Tapi dengan bidan, dia hanya letakin tangannya terus langsung bisa tahu, oh oke, ini kepalanya, ini pantatnya, dia lagi ngadep kemana, ini tulangnya. Satu kali dia letakin Dopplernya, biasanya detak jantung babynya langsung kedengeran. Dan biasanya bidan ada 3 orang tim, dan 3 orang tim bidanku ini bener-bener nggak pernah meleset detak jantungnya. Bener-bener satu kali taruh di kiri atau di kanan pasti detak jantungnya langsung kedengaran. Jadi aku happy banget sih didampingi oleh bidan.
Kalau aku mau bertanya tentang sesuatu hal atau aku butuh pemeriksaan yang urgent, aku harus hubungin bidan dulu. Jadi nanti bidan akan hubungin ke rumah sakit untuk mereka booking time. Jadi bukan kita hubungin ke dokter umum ya, jadi kita langsung hubungin bidan kita. Kalau misalnya kita ngerasa, aduh Kabil, aku ngerasa kurang enak nih di sini, bla 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 bla, atau ada keluhan kita hubungin bidan dulu. Nanti bidan yang akan rujuk kita pergi ke dokter umum kah, atau kita pergi langsung ke rumah sakit. Dan proses melahirkan pun tidak akan ditemanin sama dokter kandungan ya. Di sini fungsi dokter kandungan itu bukan untuk mendampingi proses semasa kehamilan ya, tapi itu semuanya ditemenin oleh bidan. Lalu setelah kita scan 12 minggu akan ada scan 20 minggu, dan biasanya di scan 20 minggu ini waktu yang di spend juga cukup lama, antara 1 sampai 1,5 jam, dan pemeriksaannya sangat detail banget. Bahkan aku nggak pernah mengalami ini di Indonesia selama kehamilan kakak Chloe dan abang Yesa. Jadi spesialis scan ini akan menjelaskan semua organ-organ akan dijelaskan sangat amat detail. Bahkan kita bisa ngelihat aliran darahnya itu kayak pakai kontras. Mereka bikin semuanya berwarna. Kita bisa lihat bagaimana jantungnya, aliran darahnya bagaimana, apakah otaknya sudah sempurna. Semuanya diperiksa, bahkan bener-bener kita sampai nggak tahu ini gambar apa, tapi semuanya dijelasin sama dia. Lu jujur, pada saat aku tahu hanya akan ada 2 kali scan saja, aku khawatir banget. Kenapa khawatir? Karena kan kalau di Indonesia seperti yang aku bilang tadi di awal video, kapanpun kita mau, ya selama itu nggak terlalu sering ya, kita bisa ngeliat bayinya, kita bisa bilang ke dokternya, dok boleh USG aja, jadi aku lagi pengen ngeliat babynya, lagi kangen, kita kan bisa bilang seperti itu. Tapi di sini enggak, karena buat mereka setelah USG 20 minggu ini, setelah semua organnya sudah terbentuk, nggak akan mungkin lagi terjadi hal lain selama kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga menjaga hidup yang sehat. Harusnya semua organ-organ ini nanti akan terdevelop dengan sempurna sampai proses kelahiran. Jadi harusnya nggak ada tiba-tiba kejutan gitu selama masa kehamilan. Itu yang jujur buat aku, oke, aku baru tahu ternyata semua organnya tuntas setelah 5 bulan kehamilan atau di 20 minggu. Semua pemeriksaan gratis, kita tidak membayar apapun kecuali kalau kita mau ambil foto 4D dari hasil scan, dan itu biayanya 25 kroner atau sekitar hampir 60.000 rupiah. Overall aku happy banget menjalani kehamilan di sini. Kenapa? Karena ternyata dengan kita tidak sibuk memilih dokter terbaik, kita sudah percaya saja dengan rumah sakit. Mereka akan memilihkan, mereka yang akan memutuskan kita dengan siapa. Itu cukup membuat rilis stres yang ada di kepala kita. Karena kadang-kadang dulu pengen pergi ke dokter yang favorit, tapi ngantrinya panjang banget. Karena nggak percaya sama dokter yang A, atau pengennya dokter yang B gitu. Ternyata dengan kita pasrah, percaya aja, kita diarahkan kemana-mana saja, itu ternyata membuat kita jadi jauh lebih tenang, jalanin kehamilannya juga lebih happy. Jadi udah tinggal ngikutin aja, disuruh ke sini, disuruh ke sana, disuruh kemana. Jadi kita tidak memilih sendiri, tapi lebih ke ya sudah dirujuk kemana, ke sana, ke sini tanpa kita memilih. Itu ternyata membuat kita nggak stres. Oke, segitu dulu video Mami Chloe tentang pengalaman menjalani kehamilan di Denmark. Semoga video ini bisa menambah informasi buat kalian yang menonton. Dan kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang lainnya. Hai hai.